Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi dengan saya Raka Wahyuanda. Pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sih caranya menggunakan Quizizz pada laptop kalian. Di sini kita akan menggunakan Quizizz sebagai teacher ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan ngebuat soal dan juga ngetes soalnya di website kita. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, teman-teman udah harus daftar dan udah login sebagai guru atau teacher ya teman-teman. Kalau belum, silakan teman daftar dulu, baru boleh balik lagi ke tutorial ini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung aja mulai tutorialnya. Langkah pertama, kalau misalkan kalian udah masuk di tampilan login sebagai guru atau teacher atau edukator, kalian bisa klik create yang ada di sebelah kiri sini. Nah, langsung klik new quiz karena kita mau ngebuat quiz baru. Oke, di sini udah ada name this quiz. Jadi kita kasih aja nih nama dari quiz yang kamu mau buat. Misalkan dasar administrasi perkantoran. Terus di sini juga ada choose relevant subject. Jadi kita milih subjek yang relevan itu apa. Misalnya professional development. Kita permisalan aja ya. Terus kalau udah, kita next. Oke, nah kalau misalkan udah selesai, dia akan muncul kayak begini. Ada beberapa pilihan untuk pertanyaannya. Jadi ada multiple choice, ada poll, ada fill in the blank, ada open-ended, ada draw, ada slide. Nah, yang biasa digunain tuh biasanya ada open-ended, ada fill the blank, sama multiple choice. Jadi kalau ini tuh kayak ABCD gitu lah. Coba kita cobain satu-satu aja ya. Oke, misalkan kita cobain multiple choice. Nah, di sini kita langsung aja ada type your question. Ini untuk pertanyaan kita yang mau kita ajuin. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawabannya. Nah, di sini tanda checklist itu tandanya kalau misalkan kita klik, misalkan ini adalah bla bla. Nah, kalau misalkan kita klik, ini nantinya akan jadi jawaban yang benar. Jadi kalau misalkan audiens atau murid memilih jawaban bla bla bla, dia akan benar dan mendapatkan skor. Oke, kita udah buat pertanyaan di sini. Nomor 1 itu misalkan pengertian dari administrasi perkantoran. Kita tulis. Oke, coba misalkan kita copy aja. Oke, coba kita copy lagi. Oke, kalau misalkan udah kelar, kalian bisa save. Nah, ini karena ini jawaban yang benar, kita checklist ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kalau udah pencet save. Nah, ini udah muncul. Nah, coba kita buat lagi question yang baru. Itu klik aja new question yang ada di sini. Misalkan kita mau multiple choice lagi. Misalkan fungsi-fungsi dari administrasi perkantoran kecuali. Oke, kita copy. Nah, di sini karena fungsi matematika itu bukan termasuk fungsi dari administrasi perkantoran, maka fungsi matematika kita checklist. Nah, oke, kita save. Oke, kita buat question lagi. Misalkan sekarang fill in the blank. Nah, di sini ada jawabannya nih. Jadi, nanti kalau misalkan kita buat pertanyaan di sini, misalnya kita buat pertanyaan ini, coba kita buat pertanyaan ini.
bagian dari jawabannya itu kan fungsi teknis. Oke, atau boleh kita kasih alternatif jadi oke, kita save. Nah, BTW teman-teman, jadi ketika pertanyaannya itu yang ini, jawabannya itu adalah fungsi teknis. Jadi kalau misalkan audiens atau siswa menjawab selain dari yang ada di sini, itu dia jawabannya akan otomatis salah. Oke, kita buat pertanyaan berikutnya. Misalkan kita mau coba open ended. Nah, ini kayak ngasih pertanyaan sama siswa, tapi ini siswa bebas mau ngasih opininya. Misalkan, menurut kalian penting atau tidak administrasi perkantoran itu? Misalkan kayak begini. Nah, jadi nanti audiens itu bisa dengan bebas menyatakan pendapatnya di sini nantinya. Kita save. Oke, kita bikin lagi misalkan yang poll. Misalkan kita tujuan dari manajemen administrasi perkantoran. Terus kita masukin. Kita save. Nah, by the way, ini tuh buat tahu. Jadi sebenarnya siswa itu atau mahasiswa atau audiens itu paling banyak milih yang mana. Misalkan kalau audiens paling banyak milih yang ini. Nah, nanti ini akan paling banyak atau membentuk sebuah diagram. Nah, kalau misalkan yang paling banyak, biasanya diagramnya akan lebih tinggi atau paling tinggi. Oke, kita save. Kita new question lagi, misalkan multiple choice. Unsur-unsur dari administrasi perkantoran misalkan. Kecuali misalkan unsur-unsur yang termasuk ke dalam unsur-unsur administrasi perkantoran. Misalnya di sini menghayal. Misalkan ini kita ngarang-ngarang aja ya teman-teman. Misalkan ini di sini kita pilih jawaban yang benar karena ini organisasi jawaban yang benar, maka kita save. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita bikin fill in the blank lagi aja, boleh. Misalkan yang ini. Seperti yang tadi, kalau misalkan siswa mengisi fungsi manajerial, itu akan mendapatkan jawaban yang benar. Tapi selain dari itu, dia akan mendapatkan jawaban yang salah. Save. Oke, kita bikin lagi.
Oke, karena di sini jawaban yang salah adalah ini, maka kita checklist. Oke, kita bikin new question lagi. Multiple choice. Oke, teman-teman, ini biasanya yang paling sering digunakan itu adalah multiple choice ya, teman-teman. Misalkan ruang lingkup dari administrasi perkantoran. Oke, karena di sini jawaban yang benar adalah kegiatan kantor, maka kita checklist, kita save. Nah, coba pertanyaan terakhir itu misalkan apa ya? Poll, misalkan kita kasih opini, ini kita kasih 2 aja, ini bisa dihapus, kita kasih 2 aja. Misalkan menurut kalian penting gak sih administrasi itu? Ini kita kasih penting banget atau kayaknya enggak deh. Oke, kita save. Oke, kalau misalkan udah semua atau udah jadi semua soalnya, kita tinggal save aja di sini, teman-teman. Ada di sebelah kanan, kita save. Oke, ini kalau misalkan kalian mau mengambil gambar dari Google, kalian bisa search di sini, atau mungkin kalian udah punya gambarnya, kalian bisa drag and drop di sini. Ini mau bahasa apa? Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke, ini grades-nya itu kayaknya dari 1 sampai 5 aja. Ini di public, visible to everyone, kita save. Nah, ini udah muncul, teman-teman. Nah, terus selanjutnya gimana sih kalau misalkan kita mau nyebarin kuis ini ke siswa kita atau ke audiens? Caranya gampang banget, teman-teman. Tinggal kita klik aja di sini, start a live quiz. Kita klik. Lalu kita klasik karena kita bisa mau ngelihat student progress juga dengan leaderboardnya dan hasil secara langsung. Nah, di sini biasanya sih kita pilih klasik aja karena yang paling sering digunakan itu klasik, karena partisipan dapat menjawab jawaban mereka masing-masing secara individualis atau secara masing-masing lah ibaratnya. Kita lanjut aja. Oke, kalau misalkan udah kayak begini, itu kita bisa langsung nyebarin linknya, bisa lewat tautan, atau mungkin siswa bisa langsung aja buka Quizzes terus masukin kode yang ada di sini. Tapi cara yang paling gampang sih mendingan langsung aja ke tautannya. Jadi kita tinggal buka aja tautannya. Nah, di sini coba kita start. Nah, dia nggak bakalan langsung memulai kuisnya. Karena apa? Karena kita belum, atau guru itu belum mencet start juga. Jadi guru juga harus memulai kuisnya supaya siswa atau student bisa langsung mulai kuisnya. Oke, kita start. Nah, di sini juga dia udah ngitung mundur. And let's
Ayo kita isi jawabannya. Nah, di sini juga ada beberapa efek ya teman-teman. Di sini kita juga bisa milih kekuatan. Coba misalkan kita activate. Nah, ini juga langsung kepake kekuatannya. Setelah kuisnya itu udah selesai, ini langsung bakalan keluar skor kita dan juga ranking kita, dari ranking keberapa dari berapa orang yang join di kuis tersebut. Oke. Nah, bukan itu aja teman-teman. Di sini kita juga bisa ngeliat hasil dari kuis kita. Jadi misalkan kita mau download resultnya, kita langsung aja download di sini. Kita tunggu dulu. Oke, ini udah. Coba kita buka kalau misalkan udah. Nah, ini langsung kebuka ya teman-teman. Hasil dari kuis yang udah kita buat tadi. Nah, ini jawaban yang benarnya itu dari soal itu ada berapa orang. Terus ada view player data, siapa aja yang main. Terus ada view time data, waktunya itu berapa aja jawabnya. Terus ada quiz details. Oke, jadi segini dulu video tutorial dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah.